Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdul Malik Tambunan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, program studi perbankan syariah Jambi. Baiklah, di sini tepatnya pada kesempatan di video ini saya akan menyampaikan atau memberikan jawaban dari 7 pertanyaan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Kewarganegaraan oleh dosen pembimbing yang terhormat Bapak Hendrik Dalugute MA. Baiklah, untuk jawaban yang pertama, hukum yang mendasari tentang pengaturan kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu adalah Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Di antara lain adalah Undang-Undang 1945 melalui pasal-pasal 26, 27, 28B ayat 2, 28B ayat 1 dan 4, 28E ayat 4 dan 28E ayat 2, 28J kemudian nomor 12 tahun 2006 dalam sejarahnya sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Ada banyak peraturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dilatar belakangi pertama-tama adalah karena perubahan Undang-Undang 1945 yang memberi tempat perlindungan yang luas terhadap HAM yang juga berakibat terhadap perubahan pasal-pasal mengenai hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-haknya. Substansi dasar dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang sekaligus menjadi prinsip adalah bahwa dalam undang-undang kewarganegaraan ini dikenal lagi permasalahan kewarganegaraan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa terdapat asas khusus juga yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama yaitu asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional di Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Kedua, asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara di Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara memiliki atau mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, asas kebenaran substansif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku sejak diundang-undangkan pada tanggal 1 Agustus 2006 atau dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan dengan sendirinya tidak berlaku
Karena apa? Karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal kita berhak menerima. Namun, mereka tetap masih dalam pengawasan. Artinya itu, sebelum mereka terjun ke Indonesia seperti layaknya kita, biasa mereka itu kayak diasramakan terlebih dahulu. Jadi diajarkan kembali masalah-masalah di Indonesia tentang paham-paham yang ada di Indonesia tersebut, dan juga mengenai pemikiran mereka. Pemikiran mereka kan udah tentang teroris nih. Nah, kalau pemikiran itu tentang teroris, itu kan masih bisa diubah. Namun dengan syaratnya itu kembali ke mereka juga, bagaimana mereka menanggapinya kembali. Jadi kalau misalnya lah kita bisa menerimanya, yaitu biasa dengan bisa dengan syarat mereka kita asramakan dulu, nanti kita beri arahan kembali, karena mereka kan udah lama nih tinggal di negara lain. Jadi mereka diberi pemahaman kembali negara Indonesia. Kalau masalah dari orang-orang tentara yang berada di daerah di negara lain, itu ada memang. Ada yang melakukan seperti pelatihan. Contoh kecilnya saja, itu ada dari Aceh. Dia melakukan pelatihan kadang di negara Arab Saudi. Ya, mereka mempelajari bagaimana mempelajari begitu. Itu kalau menurut saya itu jawaban nomor 2. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Kalau menurut saya pribadi, kita harus melarang warga negaranya agar supaya tidak mengikuti yang namanya ISIS, serta kita harus melakukan atau memberikan suatu sosialisasi kepada warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam lingkungan masyarakat Indonesia atau di negara atau di negaranya sendiri, maupun di luar dari negara Indonesia, agar supaya tidak pernah untuk masuk dalam organisasi ISIS tersebut, dan agar supaya tidak adanya keterlibatan serta perjanjian yang sudah disepakati bersama antara kedua negara yang terlibat. Baiklah, selanjutnya jawaban untuk nomor 4. Menurut saya, maksud pesan dari Soekarno itu bahwa kita sebagai bangsa Indonesia jangan puas dengan kemenangan dan kemerdekaan kita saat ini, karena setelah merdeka pun lebih banyak lagi ujian dan rintangan yang kita hadapi. Jadi sebagai warga negara, jangan hanya jadi abu atau sampah saja. Kita sebagai warga negara juga, khususnya di Indonesia, harus mengambil peran untuk Indonesia. Kita harus bangkitkan kembali negara kita tanpa kita sadari pun, hingga sampai sekarang ini kita masih dijajah. Kita harus bergerak dalam membela negara kita, khususnya di negara Indonesia. Kita cintai serta yang kita banggakan. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 5, primordialisme dan minoritas. Primordialisme itu kan dia yang seperti suatu daerah atau suatu etnis yang masih menjunjung tentang ras, agama, dan adat mereka. Jadi kalau ada mereka mendiskriminasikan kelompok minoritas itu, kalau menurut saya itu tidak ada sih. Karena apa? Karena kelompok minoritas itu sendiri masih juga menjunjung tinggi tentang adat, ras, juga agama. Jadi kalau dibilang suatu permasalahan itu ya seperti terjadinya peperangan antar wilayah itu. Itu terjadi karena mereka tidak bisa sama-sama menghargai antara perbedaan agama, ras, dan suku lain. Jadi kalau dibilang mendiskriminasikan itu
kembali lagi kepada kelompok yang menjunjung tinggi masalah ras agama tadi. Jadi mendiskriminasikan itu menurut saya tidak ada. Dan dari sepengetahuan saya, mendiskriminasikan itu yang merupakan suatu kelompok itu terjadi karena perbedaannya itu kenapa? Kita kan memiliki perbedaan masing-masing kan, tapi kita tidak bisa juga menerima perbedaan dari mereka. Dan ketika mereka menerima perbedaan dari kita atau perbedaan kita nggak menerima itulah yang terjadi, mendiskriminasi kan. Ada juga dia yang sama-sama tidak bisa menerima, yang tidak bisa menerima tentang masalah ras, agama, suku. Jadi itulah terjadi diskriminasi tadi. Jadi intinya itu primordialisme itu mendiskriminasikan kelompok minoritas tadi. Itu terjadi karena adanya kesenjangan ataupun ketidakterimaan antara perbedaan-perbedaan yang terdapat pada kelompok dan wilayah tersebut. Nah, kita itu kan kelompok yang masih membutuhkan kelompok sosial, yang artinya kita masih membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian, jadi kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan yang terdapat, gitu kan. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi, ya kita tidak bisa berbaur dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kan tidak mungkin kan kita itu berada di wilayah atau di daerah kita tersebut selamanya. Suatu waktu pasti kita ada pergi keluar dari daerah kita. Jadi kita bagaimana menetralisir ataupun mensinkronkan sebuah perbedaan kita kepada orang lain. Cara-cara untuk bisa kita menerima itu ya kalau misalnya hal-hal yang dilakukan orang lain itu baik, kita kan nggak mungkin ya kan nggak ikut kan gitu. Kalau dari pengalaman saya sendiri itu kan seperti misalnya lah kita suku Batak nih, kita non muslim gitu kan, kita pergi ke suatu daerah yang minoritasnya itu kebanyakan muslim dan beda suku gitu kan, dan kita harus menerima keadaan di sana dan mereka menerima kita. Jadi kita hanya untuk mensinkronkan saja. Baiklah, saya akan menjawab soal kemasalahan. Kita dalam menyikapi kasus kewarganegaraan adalah kita harus berusaha mencari konflik terlebih dahulu yang terjadi dari permasalahan tersebut. Nah, kalaulah sudah kita begitunya, apa gitu kan? Kita bisa melakukan itu atau apa? Nah, kalau orient patriot, apakah pantas disebut bupati? Menurut saya sih tidak pantas atau tidak bisa, karena kita harus memiliki syaratnya. Syarat menjadi bupati harus adanya undang-undang yang mengatur. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Terus bagaimana cara kita mengatasi sengkarut atau sistem kependudukan dan kewarganegaraan adalah dengan cara kita harus belajar semaksimal mungkin, karena dengan belajar kita jadi tahu apa itu sistem kependudukan dan lain sebagainya. Itu menurut saya untuk jawaban nomor 6. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 7. Jawabannya tidak, karena banyak sekali hal yang harus dilakukan agar menjadi warga negara yang baik. Hanya saja, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib membayar pajak yang perlu kita patuhi dan kerjakan. Karena apa? Karena hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak. Karena mengacu dari undang-undang yang sama, yaitu pada pasal 1 ayat 2.
Tetapi karena adanya keberadaan pajak ini sangatlah penting bagi negara dan masyarakat dikarenakan pemanfaatannya untuk menyediakan pelayanan publik seperti contoh jalan raya, rumah sakit, keamanan, pertahanan negara, penanggulangan bencana alam, dan lain sebagainya. Dengan membayar pajak, setiap warga negara turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Bukan hanya itu saja, karena pajak juga sangat bermanfaat untuk perkembangan kota, daerah, dan nasional. Dan pajak juga digunakan sebagai sarana dan prasarana yang tersedia di daerah agar dapat membantu kesejahteraan daerah dan masyarakat. Menurut saran saya, untuk menjadi warga negara yang baik, yang harus dilakukan adalah yang pertama itu berhenti menyinyir atau menyebarluaskan berita yang tidak adanya suatu unsur kebenaran atau sesuai dengan fakta yang sering kita katakanlah itu berita hoax. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai sesama. Yang ketiga, peduli pada kelestarian lingkungan. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, menjalankan peranan, yaitu peranan saya dengan sebaik-baiknya sebagai seorang anak dan sebagai mahasiswa. Yang keenam, berusaha menjadi warga negara yang baik. Yang ketujuh, ikut menjaga fasilitas umum yang ada dan mengingatkan orang-orang yang menyalahgunakan penggunaannya. Yang kedelapan, peduli pada kondisi Indonesia. Yang kesembilan, menaati peraturan lalu lintas. Dan menurut motivasi saya untuk menjadi warga negara yang baik, yang harus dilakukan adalah tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai umat Islam yang berbudaya, yang berakhlak, maka dari itu marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita agar itu menjadi sebuah sandaran kita dalam hidup, agar supaya kita takut akan berbuat kejahatan, maka negara kita akan aman. Baiklah, itulah jawaban nomor 7 menurut pendapat saya. Demikianlah pada kesempatan di video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadinya dari 7 jawaban tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bila mana dalam penyampaian video masih banyak memiliki kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.